Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, Bapak Profesor Dr. Haji Enceng Mulyana MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Sarina Munggaraningot Sisi MPD, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nur Latifah dengan NIM 19070027 dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Media Bahan Alam untuk Meningkatkan Motorik Halus Anak Usia Dini Kelompok A. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memiliki peran strategis untuk mengembangkan potensi awal. Oleh karena itu, pada masa The Golden Age merupakan periode penting bagi pertumbuhan otak, kepribadian, memori, dan aspek perkembangan. Masa The Golden Age atau masa keemasan anak biasanya dimulai pada usia 4-5 tahun, di mana semua kemampuan kondisi fisik anak berkembang dengan pesat, termasuk fisik motoriknya, terutama gerakan. Dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan, perkembangan anak dapat tumbuh secara optimal menurut Widodo 2020. Dengan itu, aspek perkembangan fisik motorik anak sangatlah penting untuk dikembangkan sejak dini menurut Susanto 2017. Dari hasil observasi di Kober Al-Absar, Tasikmalaya, kelompok A, terdapat permasalahan dari aspek perkembangan fisik motorik anak, di mana anak belum sepenuhnya berkembang. Ketika pembelajaran, guru hanya menggunakan media instan seperti majalah dan kertas origami, belum memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pemanfaatan media bahan alam dalam pembelajaran untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini kelompok A. Yang kedua, kendala apa yang dihadapi guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media bahan alam untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini kelompok A. Yang ketiga, bagaimana efektivitas pemanfaatan media bahan alam dalam pembelajaran untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini kelompok A. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui proses penggunaan media bahan alam dalam pembelajaran untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini kelompok A. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media bahan alam untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini kelompok A. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas media bahan alam dalam pembelajaran untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini kelompok A. Teori motorik halus adalah gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu dan hanya melibatkan sebagian kecil otot tubuh. Gerakan ini tidak memerlukan tenaga, tetapi perlu adanya koordinasi antara mata dan tangan. Gerakan motorik halus merupakan hasil latihan belajar dengan memperhatikan kematangan fungsi organ motoriknya menurut Puspita 2020. Selanjutnya, meningkatkan motorik halus bertujuan untuk melatih koordinasi mata dan tangan anak dalam melakukan berbagai aktivitas atau gerakan terbatas dari bagian-bagian meliputi otot kecil, terutama di bagian jari-jari tangan, menurut Azizah 2022. Selanjutnya, media bahan alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran. Media ini sangat murah namun dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk pembelajaran menurut Salsabila 2022. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian mixed method. Adapun desain penelitian menggunakan sequential exploratory. Data ini menggunakan data kualitatif terlebih dahulu, dilanjutkan dengan data kuantitatif. Adapun subjek penelitian yaitu kelompok A dengan usia 4-5 tahun, terdapat 13 orang peserta didik, 4 perempuan, 8 orang laki-laki. Dan lokasi penelitian ini di Kober Al-Absar Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu teknik penelitian.
Di antaranya yang pertama ada lembar observasi, yang kedua RPP, yang ketiga wawancara, dan keempat studi dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data menggunakan data deskriptif dengan rumusan mean atau rata-rata dan presentasi. Kemudian dirumuskan dengan menggunakan kategori efektivitas dan diolah dengan sistematika inferensial menggunakan SPSS. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian, yaitu data kualitatif. Yang pertama menggunakan reduksi data, yang kedua display data atau penyajian data. Selanjutnya menggunakan data kuantitatif. Yang pertama yaitu ada uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya uji normalitas, yang terakhir yaitu uji Fried Sample T-Test. Selanjutnya yaitu uji validitas. Uji validitas adalah suatu evaluasi yang dinyatakan valid jika latihan evaluasi tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Berikut uji validitas, terdapat 5 indikator motorik halus anak usia dini kelompok A. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai R-tabel dengan responden 30, dapat dilihat di tabel distribusi nilai R-tabel signifikansi 5% dan 1%. Berikut adalah nilainya 0,361. Ini menjadi acuan dari setiap butir validitas yang kita uji. Yaitu berikut adalah hasil perhitungan validitas tiap butir pernyataan correlation. Yang pertama X1 adalah indikator 1, jumlah dari R hitung adalah 0,605. Dinyatakan lebih besar dari nilai R tabel. Selanjutnya X2 yaitu indikator 2 dengan jumlah 0,451. Yang selanjutnya X3 yaitu indikator 3 dengan jumlah 0,450. Yang selanjutnya X4 indikator 4 dengan jumlah 433. Selanjutnya ada X5 indikator 5 yaitu 0,574. Selanjutnya yaitu hasil uji instrumen kemampuan motorik halus, hasil uji setiap item pernyataan, hasil validitas yang diperoleh menunjukkan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan cukup. Karena R hitung nilai koefisien korelasi pada komponen penilaian 1-5 lebih dari R tabel, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikansi A sama dengan 5%, maka observasi atau kuesioner akumulatif yang ada adalah valid. Karena R hitung nilai koefisien korelasi pada komponen penilaian X1, X2, X3, X4, dan X5 lebih besar dari R tabel, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikansi A sama dengan 5%, maka observasi akumulatif instrumen Anda adalah valid. Selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas. Karena R hitung cos alpha secara keseluruhan 0,664 lebih dari R tabel 0,06 yang diperjelas dengan nilai dari cos alpha pada setiap poin penilaian X1 indikator 1 sampai X5 indikator 5 lebih dari R tabel. Maka keputusannya dengan menggunakan nilai R tabel cos alpha 0,06 dengan 5 item pernyataan indikator kemampuan motorik halus anak yang ada pada penelitian ini adalah reliable atau konsisten. Berikut adalah hasil uji reliabilitas cos alpha dengan SPSS versi 16.01.
Selanjutnya, hasil penelitian. Deskripsi hasil observasi dan wawancara proses pembelajaran dengan memanfaatkan media bahan alam. Proses pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan media bahan alam untuk meningkatkan motorik halus pada peserta didik yang dilakukan di Kober Al-Absar pada kelompok A terkait peningkatan kemampuan motorik halus selama 8 kali pertemuan. Maka hasil terdapat peningkatan kemampuan motorik halus anak usia dini kelompok A dari sebelum memanfaatkan media bahan alam dan sesudah memanfaatkan media bahan alam. Dilihat dari tabel berikut kondisi kemampuan motorik halus anak usia dini kelompok A di Kober Al-Absar sebelum menggunakan media bahan alam. Perkembangan motorik halus belum berkembang, ada 2 orang anak. Mulai berkembang 11 orang anak dengan presentasi 15,3%, 84,61 presentasi. Selanjutnya, kondisi kemampuan motorik halus anak usia dini di kelompok A setelah memanfaatkan media bahan alam. Terdapat perkembangan motorik halus yang meningkat ya. Mulai 2 diantaranya mulai berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Dengan presentasi 15,38%, 46,15%, 38,46%. Deskripsi kendala yang dialami guru dan anak dalam proses pembelajaran dengan pemanfaatan media bahan alam. Kendala guru yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan alam yang disesuai dengan jumlah yang memadai. 2. Bahan alam yang dibutuhkan sulit didapatkan. 3. Bahan alam yang mudah rusak dan terbatas. Kendala yang dihadapi anak yaitu anak menghadapi kendala dalam mengendalikan gerakan seperti menggunting, menyusun bahan alam dengan persis. Yang kedua, anak kesulitan dalam memahami instruksi terkait dengan penggunaan media bahan alam. Mereka belum memiliki keterampilan bahasa dan pemahaman yang cukup untuk mengikuti petunjuk dengan baik. Yang ketiga yaitu anak kurang percaya diri jika mereka tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan saat menggunakan media bahan alam. Selanjutnya yaitu efektivitas pemanfaatan media bahan alam untuk meningkatkan motorik halus. Pada keterangan F1 adalah anak mampu mengondisikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan rumit. Yang F2, anak mampu membuat garis lengkung kiri kanan. F3, anak mampu mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus melalui menempel. F4, anak mampu mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus melalui menyusun. F5, anak mampu mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus melalui menggunting. Berikut adalah tabel peningkatan motorik halus anak usia dini kelompok A sebelum memanfaatkan media bahan alam. Terdapat jumlah peningkatan motorik halus hanya 128. Sedangkan peningkatan motorik halus anak usia dini kelompok A sesudah memanfaatkan media bahan alam terdapat 219. Berikut gambar diagram hasil data pretest sebelum dan post-test sesudah kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan media bahan alam untuk meningkatkan motorik halus anak usia dini kelompok A di Kober Al-Absar. Terdapat pada batang biru menunjukkan hasil data pretest dan batang merah menunjukkan hasil data post-test. Peningkatan aktivitas belajar. Berdasarkan hasil observasi, maka didapati adanya peningkatan aktivitas belajar anak setelah pemanfaatan media bahan alam dapat dilihat pada tabel sebelum dan sesudah pemanfaatan media bahan alam. Untuk kategori sangat meningkat dalam aktivitas belajar, peserta didik terdapat 2 peserta didik meningkat 2 tahap dari yang belum berkembang BB
menjadi berkembang sesuai harapan BSH, dan dari yang mulai berkembang MB menjadi berkembang sangat baik BSB. Untuk kategori meningkat aktivitas belajar peserta didik terdapat 11 orang peserta didik meningkat suatu tahap dari yang semula BB belum berkembang menjadi MB mulai berkembang, dan semula mulai dari MB menjadi berkembang sangat sesuai harapan. Selanjutnya, ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar anak didapat dari hasil pretest sebelum dan post-test sesudah. Berdasarkan tabel dapat dinyatakan bahwa hasil belajar adalah tuntas karena seluruh anak mengalami peningkatan motorik halus setelah memanfaatkan media bahan alam dengan tingkat pencapaian aktivitas belajar peserta didik untuk kategori sangat meningkat dengan capaian 15,38% dan untuk kategori meningkat mencapai 84,61%. Berdasarkan tabel di samping didapati jumlah variabel adalah 29 dan number of course adalah 13, sehingga untuk menghitung aktivitas adalah sebagai berikut. Dengan maksimal 219 dibagi 13 adalah maksimalnya adalah 16,84%. Menurut hasil perhitungan, terdapat 5 item pernyataan lembar observasi yang berkaitan dengan pemanfaatan media bahan alam. Terdapat kemampuan motorik halus anak usia dini kelompok A kepada 13 responden atau peserta didik dengan hasil 16,84 termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Selanjutnya, analisis data dengan hasil uji normalitas. Uji normalitas berdasarkan tabel dijelaskan bahwa pretest significance dengan data normal 0,74 menunjukkan data lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel pada penelitian ini telah distribusi normal. Selanjutnya yaitu hasil uji Fried Sample T-Test. Pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui R hitung dan R tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan tabel sebesar 0,05 pada tabel ini memperlihatkan bahwa hasil uji Fried Sample T-Test 0,000 lebih dari 0,05 atau R hitung lebih dari R tabel atau nilai signifikansi 2 trade lebih dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikansi antara peningkatan hasil belajar anak, kegiatan pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki perbedaan sehingga dapat mempengaruhi variabel motorik halus anak kelompok A di Khobar Al-Absar. Kesimpulan, media bahan alam dapat meningkatkan motorik halus anak dengan berbagai kegiatan pembelajaran. Menggunakan media bahan alam dapat menarik perhatian anak sehingga anak-anak antusias ketika mengikuti proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil sebelum menggunakan media bahan alam untuk kemampuan motorik halus, yaitu dari 13 orang peserta didik terdapat 11 orang anak mulai berkembang MB dengan presentasi 8,461% dan 2 orang peserta didik belum berkembang BB dengan presentasi 15,38%. Dan sesudah menggunakan media bahan alam untuk kemampuan motorik halus yaitu 13 orang peserta didik terdapat 5 orang berkembang sangat baik BSB dengan presentasi 38,46%. 6 orang berkembang sesuai harapan BSH dengan presentasi 46,15%. Dan 2 orang mulai berkembang MB dengan presentasi 15,38% yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
Adapun saran bagi guru pada saat kegiatan pembelajaran dalam menggunakan media bahan alam, sebaiknya melibatkan orang tua dalam menyiapkan media bahan alam agar guru tidak kesulitan dalam mencari bahan yang akan dibutuhkan. Bagi lembaga dapat menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan motorik halus peserta didik serta membuat kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik halus peserta didik menggunakan media bahan alam dilaksanakan secara berkesinambungan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.